wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdi al-qawmas zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas aqsus salam wa it'amut ta'am wa qiyamun bil laili wan nasu niyam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan barokah ini, marilah bersama kita bersyukur kepada Allah yang atas limpahan nikmat-Nya kita bisa berkumpul di dalam rangka menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan kita bersama, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya ini mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat di tahun 623 Masehi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Yasrib, tepatnya di perkampungan Bani Najjar. Maka berkerumunlah mengelilingi baginda Nabi orang-orang Madinah. Dan di antara yang berkerumun itu ada salah seorang tokoh Yahudi bernama Husain bin Salam. Kalimat pertama yang keluar dari baginda Nabi begitu sampai di Madinah adalah, ayyuhan nas aqsus salam wa it'amut ta'am wa qiyamun bil laili wan nasun niyam. Tokoh Yahudi ini memperhatikan baginda Nabi ketika Nabi menyampaikan, wahai seluruh manusia, biasakan menebarkan salam, biasakan membantu fakir miskin, dan biasakan membangun malam di tengah malam ketika manusia sedang tertidur. Husain bin Salam ini memperhatikan Nabi dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku, memperhatikan raut wajah Nabi, memperhatikan tutur kata Nabi, dan kemudian dia memberanikan diri menghadap kepada Nabi yang baru tiba pertama di Madinah itu. Maka kata Husain bin Salam, ya Muhammad, jika engkau bisa menjawab 3 pertanyaanku ini, maka engkau benar-benar Nabi dan Rasul. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab 3 pertanyaanku ini, maka engkau hanya nabi omong-omong, maka engkau hanya rasul pendusta. Maka Nabi tersenyum,
dan mempersilahkan tokoh Yahudi ini untuk bertanya. Pertanyaan pertamanya adalah, ma awwalu asratin minas sa'ah. Ya Muhammad, apa tanda-tanda awal datangnya hari kiamat? Beliau Rasul tersenyum kemudian menjawab, Pannaru yahsuruhum minal masyriqi ilal maghrib. Ciri tanda datangnya hari kiamat itu adalah api yang sangat besar, udara yang sangat panas membakar manusia dan menggiring manusia dari arah timur menuju ke arah barat. Husain bin Salam tertegun dan terdiam dengan jawaban baginda Nabi, karena tandanya hari kiamat ada api yang sangat besar. Merenunglah kita, karena sekarang di Los Angeles sedang terjadi kebakaran yang luar biasa di Amerika sana. Sudah 26 orang yang mati terbakar di Amerika sana, dan kerugian tadi dihitung sekitar 8 miliar US dollar, yang kalau dihitung dengan rupiah kita kerugiannya lebih dari 130 triliun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara begitu besar dan canggihnya, udah 10 hari kebakaran, mereka tidak mampu memadamkannya. Ini benar-benar pelajaran yang luar biasa bagi kita. Padahal di media sosial itu ada banyak gambar-gambar yang membuat kita tersenyum. Ya, kenapa? Karena negara itu punya Kapten Amerika, negara itu punya Superman, negara itu punya Spiderman, negara itu punya Batman, negara itu punya Avenger dan Power Ranger. Tetapi memadamkan api ternyata mereka kesulitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keduanya adalah, ma awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Ya Muhammad, apa lauk pauk pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga? Kalau nggak bisa jawab, kamu bukan Nabi. Maka Nabi tersenyum dan kemudian menjawab, ziyadatu kabdin minal khut. Kata Nabi, lauk yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga itu adalah sepotong hati daripada ikan paus. Hadirin, itu tuh awal abad ke-7 ditanya sama Nabi, Nabi bisa menjawab dengan mantap. Makanan surga, penduduk surga yang pertama adalah sepotong daripada hati ikan paus. Ini jawaban dalam benar tentang ilmu oceanografi. Ini ilmu dalam betul tentang zaman purbakala. Ini jawaban luas betul, karena sebenarnya tentang tata boga dan juga tentang makanan-makanan bergizi. Husain bin Salam sebagai tokoh Yahudi terkagum-kagum dengan jawaban Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiganya adalah, ma balul walad yanzi'u ila abihi au ila ummi. Wahai Muhammad, itu kenapa ada anak terkadang mirip sama bapaknya dan terkadang anak mirip sama ibunya? Apa yang menyebabkan ada anak mirip dengan ayahnya dan kadang mirip dengan ibunya? Nabi terdiam dan kemudian menjawab, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati nuzi'al walad, wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli nuzi'atil walad. Kata Nabi, kalau air istri, kata Nabi, kalau air suami mendahului air istrinya, maka anak akan mirip dengan bapaknya.
Jika air istri mendahului air suaminya, maka anak akan mirip kepada ibunya. Ini jawaban luar biasa sekali, singkat, tapi sebenarnya tentang ilmu kandungan, ilmu tentang embrio, ilmu yang luar biasa disampaikan oleh baginda Nabi. Karena memang kadang-kadang anak mirip sama bapaknya, kadang-kadang mirip kepada ibunya. Bagaimana jika anak ternyata ke bapak enggak mirip, ke ibu juga kagak ada miripnya? Di dalam riwayat ada salah seorang sahabat siang-siang datang ke rumah Nabi dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau ceraiin bini saya mau pisah aja sama istri saya." Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, "Mengapa engkau ingin menceraikan istri?" Kata dia, "Istri saya sudah berzina, istri saya sudah selingkuh." Kenapa? Lah itu anak yang dilahirkan ke saya tidak mirip, ke istri saya juga kan tidak mirip, berarti istri saya ada selingkuh. Maka Nabi kemudian tersenyum dan memegang tangan sahabat yang ingin menceraikan istrinya dan kemudian membawa ke peternakan unta. Maka kata baginda Nabi, "Engkau perhatikan unta-unta itu di padang." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya ini mau menceraikan istri, kenapa solusinya disuruh melihat unta?" Hadirin sekalian, kata Nabi, "Perhatikan warnanya." Kata sahabat ini, "Warnanya coklat semua." "Perhatikan," kata Nabi, "coba lihat ono di tengah." Maka kata sahabat ini, "Iya benar ya Rasulullah, itu di tengah ada onta sendirian warnanya merah." Maka kata Rasulullah, "Ibu bapaknya boleh saja berwarna coklat, boleh jadi kakeknya berwarna merah, boleh jadi buyutnya berwarna merah, boleh jadi kumpi-kumpinya adalah berwarna merah." Itu artinya jika anak kita kagak mirip sama kita, kagak mirip sama ibu kita, maka kita harus menelusurinya ke atas, yaitu ke kakek atau nenek kita, atau ke kakek dan nenek istri kita. Kalau enggak dijumpai lagi, maka kita cari lagi cabangnya ke atas, maka biasanya akan ketemu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Husain bin Salam kemudian masuk Islam dan namanya diganti oleh baginda Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Begitu Abdullah bin Salam ini sudah menjadi pengikut baginda Nabi, maka Abdullah Salam berkata, "Ya Muhammad, orang-orang Yahudi itu pembohong. Orang-orang Yahudi itu rata-rata pembangkang. Orang-orang Yahudi itu rata-rata pendusta." Maka kata baginda Nabi, "Benarkah demikian?" "Benar ya Rasulullah. Kalau tidak percaya, maka undanglah orang-orang Yahudi itu datang ke rumahmu dan sembunyikan aku di dalam rumahmu dan nanti tanyakan kepada mereka tentang diriku." Maka begitu orang-orang Yahudi dari Banu Kainuqa sudah berada di depan rumah baginda Nabi, Nabi bertanya, "Bagaimana pandangan kalian tentang Husain bin Salam?" Maka mereka semua menjawab, "Itu tokoh kami, itu idola kami, itu panutan kami, orang yang bisa dipercaya di antara kami Bani Kainuqa, itu adalah Husain bin Salam." Maka kata Nabi, "Bagaimana jika aku kabarkan kepada kalian bahwa Husain bin Salam itu sudah masuk Islam?" Kata mereka, orang-orang Yahudi, "Itu tidak mungkin, itu tidak benar, karena Husain bin Salam adalah panutan dan tokoh kami, tidak mungkin dia menjadi pengikutmu." Maka kemudian Nabi yang mulia memanggil Abdullah bin Salam
keluar dari rumahnya dan menyatakan dirinya sudah masuk Islam, maka kemudian orang-orang Yahudi itu mencela, mencaci maki Husain bin Salam sebagai pembohong, sebagai pendusta. Maka kata Husain yang namanya sudah menjadi Abdullah bin Salam, begitulah perilaku orang-orang Yahudi. Kalau mereka berjanji, mereka tidak menepati janjinya, dan mereka adalah kelompok pendusta dan pembangkang. Maka turunlah surah Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidun min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil hadis yang tadi pertama diucapkan oleh Nabi sebagai kaum muslimin. Pertama, tebarkanlah salam kedamaian, keselamatan pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat kita, dan kepada sesama manusia. Yang kedua, sebagai kaum muslimin, sentiasalah membantu kesulitan orang lain, di antaranya memberi makan fakir dan miskin. Beruntung sekali yang hari ini menyediakan makan berupa Jumat Barokah sebagai bagian daripada apa yang beliau Rasul sampaikan. Dan yang ketiga, kepada kita sebagai kekuatan personal kita, bangunlah di tengah malam ketika orang lain sedang terlelap tidur untuk menunaikan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang iman dan Islamnya terus meningkat, terus berkelas dan berkualitas, sehingga kapanpun Allah mewafatkan kita, posisi kita dalam keadaan dekat dan sangat dekat dengan Allah, sehingga kapanpun kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام ونهانا عن الكفر وعبادة الأصنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى وصية الله للمؤمنين والمتقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.